Coba dikasih pencerahan sedikit Bang Alif mengenai kedatangan Nabi Isa tadi itu. Saya sudah jelaskan sedikit, mungkin Bang Alif akan lebih lengkap. Ya kan? Sudah? Oke, Ya, aduh nggak enak juga ini baru datang ini. nggak apa-apa. Tapi gini Pak ini ya Pak Elson, sesuai yang tertulis aja Pak Alia ya atau gimana? Iya. Saya lupa tadi namanya. Nama anaknya Pak Lea, nanti anaknya bangun. Dia bilang tadi nama anaknya, jadi namanya Elton, dia Elton. Elton ya, Pak Elton ya. Ya, Salam kenal Pak Elton. Saya sering diskusi juga mungkin kalau barangkali Bapak kenal dengan Pendeta Geri sih. Beliau memang pakarnya di firman. Iya, iya. Pekan dia lalu. dia ini Advent hari ke-7. Oh iya. Cuma dia Ya, kalah sama Bang Sueb, kalah tadi Bang Sueb, dia kalah dia dari bahasan bahasan, makanya dia menyerah Bang Sueb, menyerah lawan Bang Sueb, jadi Bang Alif aja yang maju lagi. Oke, silakan Bang Alif dijelaskan mengenai Nabi Isa ini. Ada iya. salah persepsi dari dia. Ya, karena ada pandangan tadi kan beliau ini STT ya. Ya, Sebenarnya pokoknya kalau dia nggak lihat kitabnya itu kah? Itu bertumpuk iya. kitabnya itu. Ah, hilang. Ya, ya. Ya, terima kasihlah kalau memang sudah mengakui kenabian Nabi kami ya Nabi Muhammad SAW. Tadi juga saya dijumlahin saya menyampaikan kepada kawan-kawan Kristen ya, yang dia mencoba menghina ya merendahkan Nabi kami. Kalian itu tolonglah jangan salah paham dan jangan salah menyikapi karena saya bilang Nabi kami Rasulullah itu yang paling banyak membela kenabian Nabi Isa atau posisi Nabi Isa atau di keyakinan Anda itu Yesus kan gitu. Saya sedikit prolog dulu ini ya Pak ya maaf. Karena saya miris ketika ada kawan-kawan Kristen yang begitu melecehkan ya atau dia menghujat gitu. Itu tadi pun saya sempat apa ya istilahnya sedih gitu melihatnya. Ya, kalau Bapak mengakui ada kenabian Nabi Muhammad SAW ya saya ucapkan terima kasih ya. Karena masalah keimanan itu memang pilihan masing-masing ya. Banyak kisah, banyak peristiwa, banyak contoh ya. Memang demikian artinya kehebatan Rasulullah, kehebatan Nabi Muhammad itu yang hanya mengakui kehebatan perbuatan segala sesuatunya itu banyak mengakui kenabiannya tidak itu banyak juga banyak contoh-contoh lain ya mungkin Bapak salah satu dari sekian banyak contoh gitu. Nah memang Nabi Muhammad ini yang banyak sekali menarasikan dan mengisahkan Nabi Isa itu tadi ya sehingga masalah kedatangannya beliau nanti pun dikisahkan. Nabi kami itu sama sekali tidak menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Isa itu banyak sekali bahkan wajihan fi dunia wal akhirah beliau berani menarasikan dia tidak Secara menyembunyikan jujur dan tegas. ya. Ingat itu, baik Kristen. Oh, Iya, siap. iya, iya. Lanjut Bang Alif. Siap, aku kaget kirain siapa. Itu Bang Sueb itu. Ya. Apa namanya? Jadi lupa tadi. Beliau ini menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak menyembunyikan apa yang mengagungkan Nabi Isa. Secara logika sederhana kan kalau memang dia takut tersaingi mungkin ada narasi-narasi yang dia sembunyikan tapi memang ancaman dari Allah itu seandainya dia menyembunyikan salah satu ayat pun maka bisa saja Allah memutus urat nadinya kan gitu. Makanya memang kejujuran beliau itulah yang dipertanggungjawabkan dan memuliakan Nabi Isa itu kan banyak ayatnya gitu sehingga kawan-kawan dari sebelah itu memang banyak bahwa itu buktinya Nabi Isa itu di sisi lain dia menghujat ya. Artinya memuja bukan memuja dalam arti tertentu ya, memuliakan Nabi Isa posisi bahkan menarasikan sebagai pembela ibunya ketika dituduh ibunya itu berzina gitu kan, melakukan perbuatan kotor gitu. Nah, mengenai kedatangan beliau juga, beliau sudah mengatakan bahwa salah satu ayatnya kan di surat Al-Zukhruf itu bahwa memang nanti di akhir zaman itu dia akan turun. Dia akan datang. Al-Quran tertulisnya bahwa kedatangan beliau itu sebagai tanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Karena memang tugas beliau ini memiliki tugas kan nanti adalah bertugas sebagai pembunuh Dajjal. Karena kedua makhluk Allah ini artinya satu Nabi Isa, satu Dajjal, keduanya kalau di Islam itu memiliki gelar Al-Masih gitu. Hanya Al-Masih versi Dajjal gitu kan, versi sesat dan Al-Masih versi kebenaran kan gitu. Makanya Dajjal ini nanti yang membunuh adalah Nabi Isa dan itu dikatakan di surat Al-Zukhruf kan gitu. Nah, mengenai turunnya beliau kedatangan nanti juga diceritakan di hadis. Kedatangan beliau nanti itu memang benar dia tidak membawa syariat baru, tidak membawa ajaran baru bahkan dia karena dia tahu bahwa syariat itu memang estafet gitu ya, turun temurun dan disesuaikan dengan keadaan.
sebagaimana dia mengikuti syariatnya Nabi Musa waktu itu, dia mengikuti dan ada pergeseran penyesuaian, itu syariat berlaku itu lumrah. Tapi mengenai keimanan sama juga nanti Nabi Muhammad juga beliau nanti sholatnya mengikuti sholat umat Nabi Muhammad di belakang Imam Mahdi dan lain sebagainya. Nah itu salah satu sedikit ya dari saya mungkin ya. Kalau memang nanti ada yang perlu dibahas, kita bahas lagi lanjut. Saya sudah dulu karena baru gabung. Mohon maaf kawan-kawan. Terima kasih. Silakan. Bang Mulis ini masih monitor kah? Bang Muslim DS. Mudah-mudahan masih live ini Bang Muslim ya. Tadi Bang Muslim ternyata sudah Ya, sering sedikit ketemu ya. Pak Al ya. Ya, silakan Bang Sueb. Kita umat Islam ini ya tidak setitik pun dan tidak sedetik pun ya melecehkan Sang yang agung, utusan yang mulia, min husmuhul masih Isa bin Maryam, wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Tidak ada setitik pun tanda kehinaan dalam dirinya. Gitu. Nah, dia secara tegas sudah mengatakan pada Allah. Kita lihat pada Al-Quran. Perhatikan ya. Sambil merem. Nggak usah dilihat. Berarti terguncang kau. Nah, di situ dikatakan, Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqi in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Nabi Isa menjawab kepada Allah, Maha suci Engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh Engkaulah mengetahui segala yang gaib. Pada saat Nabi Isa berkata seperti ini, Allah mempertanyakan posisi dirinya. Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, ya, wajqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta lin nasi takhijuni wa mi ya ilahaini min dunillah. Allah berfirman kepadanya, Isa putra Maryam, engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Dia menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Ya, karena secara tegas, laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah, telah ingkarlah orang-orang yang mengatakan Isa putra Maryam. Ya, karena apa? Secara tegas dia mengatakan, waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani, mewasiatkan kepadaku bis salati, melaksanakan salat dan menunaikan wazakati, menunaikan zakat, madumtu hayya, selama aku hidup. Nah, bis salati, menunaikan salat, menyembah kepadanya, berdoa kepadanya. Gitu. Yang dimana kalau Bapak baca ya, perhatikan ya, kalau bisa baca itu kagak bodo amat, perhatikan di layar biar pintar. Ketawa Pak Alton. Ya kan? Enggak apa-apa. Ya, jangan ketawa lu ketawa apa? Punya Al-Qur'an ini. Woi, Pak Alton juga Santai, baca Al-Quran, santai, mantap santai. ini. Boleh. Ini baru lawan diskusi nih Bang Ali. Pak Sueb, cuma dia tidak punya bahasa Ibrani Bang Sueb. Waduh. Ini kalahnya kalah Bang Sueb di sini masalahnya. Perhatikan ya, sambil merem, nggak usah dilihat. Tapi saya mau tanya, apa Anda tidak takut ketularan kafirnya? Hah? Kenapa? Apa Anda tidak takut ketularan kafirnya karena saya kafir kan? Hah? Apa Anda tidak takut ketularan kafirnya saya? Oh enggak. Kafir enggak ada menular. Menurutmu kali. Sorry ya. Lu bisa baca nggak nih?
Santai. Bisa baca nggak? Saya punya ini, nggak perlu Anda tanya saya. 1, 2, 3, lagi lu peang, diam. Sabar Bang Sueb. Hawaden, Untungnya yang dihadapi di pendeta. Honun nefaqo Yesu leturo lam salayu. Nah, lam salayu innallaha wa malaikatahu yusallu lam salayu. Lam salayu wetaman agau hawo batslute daloho batslute wa ausani bisalati wa ausani bisalati batslute madum tuhaya batslute daloho wa ausani bisalati batslute lam salayu innallaha wa malaikatahu yusallu lam salayu batslute wa ausani bisalati. Ya, Nabi Isa salat bareng kita. Say goodbye to Kristen Yunani gitu. Oke. Jadi begini Bang Alif ya. Ini tadi kan sebelum Bang Alif masuk. Jadi agak seru tadi di antara Bang Sueb dengan Pak Elton. Sehingga Pak Elton mengatakan mudah-mudahan tidak ketularan kafirnya saya ya. Karena Bang Sueb mengatakan ada itu kafir, jadi tidak apa-apa. Untungnya Pak Elton ini pendeta dan dia punya biasa-biasa aja Pak saya. Ya, oke. Silakan apa yang mau disampaikan Pak Elton mengenai keislaman tadi. Silakan. Bang Alif kalau bisa di-live-kan ini Bang Alif, bagus ini. Di ininya. Itu buka kamera juga Pak Bang Sueb. Jangan takut Pak Elton. Ini namanya Pak Elton ya? Pak Elton namanya. Jangan dipanggil Pak Alea karena itu nama anaknya katanya. Nanti anaknya bangun lagi. Ya. Jadi Pak Elton salam kenal ya. Ya, kan. Di sini depan saya ada 3 kitab di sini. Bagus. Bahasa Ibrani. Bagus. Ya. Luar biasa. Oh memang. Kita. Pak Muslim ketawa-ketawa Pak Muslim. Bukan luar dari biasa tadi lagi. menyimak. Sungguh luar biasa ya. Iya. Ini sama-sama Ibrani, perhatikan. Ini sama-sama adu kitab ini, kita nonton aja nih Pak Muslim. Nanti Bang Alif yang tengahin. Jelas? Pak Elton kelihatan? Saya juga punya itu. Nah, tunjukkan sekarang. Tunjukkan. Oke. Woi, Pak Elton ambil kitab juga. Mantap ini. Ilmiah dan akademis ini. Anda tunjukkan apa yang Anda punya itu saya punya. Pak Elton juga ada kitab Ibrani, jangan salah Bang Sueb. Ya, 1 lemari ini buku semua. 1 lemari buku semua. Ini baru debater ini. Pendeta ini. Santai aja bro. Santai. Ya, sip. Oke, sekarang saya pengen tanya sama Pak Elton. Yesli Shelata. Lama telokar eksevera ibrit. Omeroti aksyaf. Kau tanya pakai apa itu? Nah, berarti ketahuan nama terjemahan ini. Tunjukkanlah ini, jangan dibalik kegelapan. Kayaknya Bapak ngomong kayak gitu terbalik, Pak. Buktinya mukanya Bapak nggak percaya itu. Gelap sekali itu. Untungnya gambar saya tidak gelap ya Pak Elton ya. Iya. Oke, lanjut. Pak Elton, apa yang mau ditanyakan lagi tentang Isa? Gak apa. Bapak ngomong kegelapan, udah terbalik Pak. Bapak yang kegelapan dari tadi. Soalnya tadi Pak Elton baca-baca Al-Quran, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang apa dalam Al-Quran itu. Dari tadi saya baca langsung menggunakan bahasanya Yesus loh. Saya baca Al-Quran itu untuk mengerti. Jadi saya baca itu untuk tahu bahwa saudara saya itu Muslim itu orang baik, dan nabinya pun nabi yang baik, nabi yang hebat ya, nabi yang mulia ya, sama aja juga dengan nabi-nabi yang lain. Jadi pada prinsipnya adalah bahwa ketika kita berdialog kita harus membangun sebuah kedamaian, sebuah hubungan yang baik, bahwa kita ini orang yang beragama. Jangan kita berdebat itu menunjukkan bahwa kita orang beragama tapi tidak bertuhan.
Nah, banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Kalau orang bertuhan itu dia akan berdialog dengan sopan santun, dengan penuh kasih. Ya, seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi yang baik. Dia Saya dari tadi nggak emosi-emosi Pak. Saya biasa, emang saya gini. Memang begitu gayanya dia, Pak. Bang Saya Sueb. nggak emosi. Bang Sueb itu memang begitu gayanya Pak Elton. Namanya Bang Sueb. cuma terkadang umatnya itu yang mengandalkan emosi. Karena Nabi Muhammad itu nabi yang Saya baik, nggak emosi Pak dari tadi. nabi yang Sambil ngopi loh saya. Sambil rebahan ini. penuh kasih dan sebagainya. Tetapi pengikutnya itu yang justru apa namanya membuat supaya orang membenci Nabi Muhammad. Itu sebenarnya kesalahan daripada saudara saya. Jadi marilah kita membangun suatu kebersamaan, suatu apa namanya kedamaian, suatu dialog yang dengan penuh kasih. Tidak mengklaim bahwa saya yang paling benar, itu yang paling salah, itu tidak benar. Saya rasa bahwa Nabi Isa mengajarkan kasih. Nabi Muhammad pun mengajarkan tentang kebaikan, kesalehan. Ya, menyembah Allah yang satu, yang esa. Allah Nasrani pun seperti itu, mengajarkan Nabi. Oh, sangat benar. Karena dia mengatakan, wa qala al-masihu ya bani Israil ubudullahi rabbi wa rabbakum. Semua Israel moryo alahana moryo khatho. Sama dengan kita. Dia sholat bareng dengan kita. Ya. Terus lanjut aja ngomong. Oke. Silakan. Saya dengar. Saya bicara tadi foto. Oke, jangan dipoto dulu. Silakan begini aja. Kalau itu kita sudah pahami sama-sama Pak Elton. Silakan mungkin Pak Elton ada mau tanyakan tentang keislaman. Kita lanjut tadi itu mengenai Nabi Isa yang membangkitkan, kan sudah dijawab bahwa bukan Nabi Isa yang membangkitkan. Bagaimana tanggapannya? Mau dipertahankan pendapatnya atau dari mana Bapak mengambil narasi itu bahwa Nabi Isa akan membangkitkan Nabi Muhammad? Ya, kita memang di dalam Alkitab-kitab suci itu Nabi Isa tidak menyebutkan itu, tetapi semua orang akan dibangkitkan. Ya, menurut Alkitab kami, ya Alkitab yang kami baca, yang imani itu bahwa ketika Nabi Isa datang itu dia akan membangkitkan semua orang yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya. Kemudian bukan hanya beriman kepadanya, karena ada ayat yang mengatakan bahwa di luar kandang itu masih ada domba-dombaku. Artinya bahwa bukan ketika dia datang bukan hanya orang-orang saja yang beriman yang pengikut Kristen dibangkitkan saja, tapi orang-orang yang berbuat baik, ya, yang tanpa sadar berbuat baik itu pun akan dibangkitkan. Dan dalam hal ini saya yakini bahwa Nabi Muhammad itu ada dalam golongan itu. Walaupun dia tidak mengimani Nabi Isa dan sebagainya, tetapi saya meyakini bahwa dia mempercaya dia adalah utusan Tuhan, dia utusan Allah yang untuk membawa kabar baik. Dan itu saya yakini itulah yang dipercaya oleh saudara sepupu saya. Oke. Silakan Bang Alif, ini bagus ini karena dia menarasikan Nabi Isa dalam kitabnya. Padahal kalau tidak salah tidak ada Nabi Isa dalam kitab Kristennya, yang ada Yesus. Tapi nggak apa-apa. Bang Alif dulu yang menanggapi, nanti baru Bang Sueb lagi. Silakan Bang Alif. Ini masih bertahan dengan narasinya nih. Bang Alif mungkin masih jauh dari perangkat. Bang Alif. Kalau enggak lanjut dulu bikin ini topiknya. Saya kan khawatir salah menyikapi karena kan belum seutuhnya ini. Atau Bang Awi dulu lah prolog. Nggak apa-apa, ini tadi kan masih mengenai itu. Dia masih terus mempertahankan narasinya bahwa Nabi Isa yang akan membangkitkan menurut dalam kitabnya. Nah, saya nggak tahu ini dalam kitabnya. Minta literasinya di mana? Data literasinya mana? Iya, dalam kitabnya Pak Elton ini narasinya seperti itu. Nah, sebentar kayak Pak Elton lagi cari-cari kitab ini. Nah, silakan Pak Elton, di mana narasi dalam kitab Anda yang mengatakan bahwa Nabi Isa akan membangkitkan orang-orang pada saat turun yang kedua kali? Bentar Pak, saya. Sejak kapan dalam Biblos tertulis Nabi Isa membangkitkan Nabi kami? Tidak ada dalam Alkitab itu, saudara. Nah, terus kenapa kamu mengatakan seperti itu? Apakah salah saya katakan itu? Kalau misalkan tidak bisa dibuktikan berarti salah. Bohong. Menurut Anda kan? Oh tidak, Anda tidak bisa membuktikan apa Anda katakan.
Kenapa Oke. ketawa? Oke, Pak Elton. Kalau menurut saya pribadi itu jelas pernyataan yang salah jika didasari dari pendapat pribadi Pak Elton. Kalau seandainya di dalam kitab Anda pun ada tertulis demikian, itu baru kita mempersalahkan kitab Anda, bukan mempersalahkan Pak Elton. Kalau Maksudnya ada apa? tertulis Yang mana? Pernyataan yang mana? yang mengatakan bahwa Nabi Isa akan membangkitkan Nabi Muhammad di kedatangan Nabi Isa yang kedua, itu kan pernyataan Pak Elton tadi. Memang tidak ada, tidak Ya. tertulis. Tapi Ya. saya yakin itu ada. Oh, itu menurut keyakinannya Pak Elton. Dasarnya meyakini itu apa kira-kira, Pak? Ya, karena dia orang baik. Ya dia seorang nabi. Dia pekerjaannya. Oke, pertanyaannya begini, apakah ada literasi dalam kitab Bapak yang mengatakan Nabi Isa turun kedua kali untuk membangkitkan orang mati? Itu dulu. Membangkitkan orang mati. Iya. Adakah dalam kitab Anda tertulis demikian mengenai Nabi Isa? Itu Kalau boleh kasih saya kesempatan untuk presentasikan itu tentang kedatangan Yesus itu. Oke, Tunjukkan sekarang. kapan mau dipresentasikan silakan. Kapan saja boleh. Nah, sekarang kalau bisa. Sertakan yang original teks ya. Original teks jangan lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tristan. Nah, ya. Jadi, Aku dengar-dengar kena kick. Iya. oh Ya. si Anu tadi si EBC. Iya, Si si Edo narasinya seperti itu katanya dikit, tapi ya oke lah, mungkin memang begitu. Ya mau gimana ya, karena narasinya kurang pas, ada narasi yang kurang pas dibawa dalam ranah berdialog gitu. Jadi seperti itu. Padahal tadi kita semua mau selesai itu anunya debatnya ya. Berdialog itu yang santai aja, nggak perlu tegang-tegang. Kalau orang lain marah, kita tenang-tenang aja, santai aja. Oke. Ya, sabar Pak Tristan, ini masih membahas mereka di breakout room ini. Teman-teman ini kalau mau Bang Tristan bahas itu masalah tadi, silakan ke room admin. Breakout room. Gue bukan admin. Di breakout room admin di situ. Ada kayak yang bahas teman-teman di situ. Ini kita lagi membahas dengan Pak Elton ini. Itu tidak perlu dipersoalkan. Ya, silakan lanjut Pak Elton, silakan presentasikan. Lanjut Pak Elton, kita Ya. tunggu. Dia mau, kenapa dia keluar? Tidak usah dibahas itu kenapa keluar. Kita lanjut aja tadi. Yang Pak Elton mau presentasikan tadi ini mengenai kedatangan Nabi Isa yang kedua kali untuk membangkitkan Nabi Muhammad. Silakan. Saya akan siapin bahannya. Oh, baru mau disiapkan. Oke. Bangkitkan Nabi Muhammad. Jadi Pak Elton ini lihat gambarnya Pak Gak Tristan di apa-apa belakang. sih. Cuman kalau ini, ya harus ada dalil. Harus perlu luruskan. Kenapa saya punya persepsi seperti itu? Ya, silakan. Gak apa-apa, lanjut. Ya, karena Muhammad itu kan nabi. Nabi itu kan dia membawa pekabaran Tuhan. Kalau dia membawa pekabaran dari Tuhan, kalau orang yang membawa pekabaran Tuhan, dipilih Tuhan, itu kan berarti orang baik. Masa Tuhan tidak biarkan dia tidak masuk surga? Terus? Itu kan pertanyaannya. Jadi kenapa saya beralasan bahwa ketika Nabi Isa datang, Muhammad akan dibangkitkan? Ya karena Muhammad ini menurut saya dia orang baik. Ya, membangkitkan Nabi Muhammad tak bisa gitu maksudnya. Iya. Ini persoalannya, masalah Nabi membangkitkan Nabi. Dia mengatakan. Jadi begini Mbak Tristan ini, beliau ini Advent hari ke-7. Itu pasti ada sumbernya, Saya pasti akan tunjukkan itu. Mantap, ada sumbernya mau dianu. Silakan tanggapi Bang Alif. Jadi Bang Tristan ini baru mengenal Pak Elton. Sudah pernah ketemu Pak Elton ini kan Bang Tristan? Ya ini. Tidak disebutkan secara jelas di situ, tetapi dia itu kan orang baik. Ya, paham sudah. Ya, orang baik. Coba diambil kan tadi Pak. Oke, sebentar. Kan Pak Elton tadi menunjukkan banyak kitab, ya kan? Maksud saya kalau ada rujukannya dari kitab mana gitu lah. Pak Elton nih namanya Pak siapa? Pak Elton. Namanya itu Pak Alea ditertulis, tapi itu nama anaknya. Jangan dipanggil nama Alea, itu nama anaknya. Panggil Pak Elton aja kata beliau. Nanti anaknya Elton John lagi. Ya. Elton John. Beliau ini pendeta, jangan salah loh. Ya kan kitabnya banyak di belakang itu. Kabur ah. Ada pendeta. Apa terus pendeta belum tentu. Iya. Banyak belajar. Saya suka Bang Ramli ya. Saya sering baca YouTube-nya, ikutin YouTube-nya itu. Dia barusan masuk ke Zoom ini Pak Elton.
baru masuk Zoom ini kah? Atau sudah sering di Zoom lain tapi namanya lain? Siapa? Barusan masuk Zoom atau gimana? Bukan Pak, siapa Ramli? YouTube-nya saya sering Oh, nonton. dia nonton di YouTube, akhirnya masuk di Zoom. Oke, silakan. Ya, saya kan ikut di grup. Saya kan ada di grup ya. Oh, ada di grup juga. Oke, Pak Elton. Jadi Nah, apa yang mau Pak Elton sampaikan ini tentang kebenaran Pak Elton ini? Enggak, yang tadi loh, menarik Iya, tuh. ya menarik itu. Menarik itu. Ya. Yesus membangkitkan Nabi Muhammad SAW. Itu gimana tuh jalurnya? Boleh ya berbagi ya, sharing. Gak apa-apa sih, itu kan masih dugaan. Silakan. Dugaan. Ya, sekarang pertanyaan saya, menurut Anda Nabi Muhammad itu orang baik tidak? Gak kedengaran Pak Elton, gimana? Jangan terlalu jauh Pak Elton ya. Menurut Anda Muhammad itu orang baik tidak? Ya orang baik. Terus? Kalau orang baik kan pasti dapat pahala dong. Iya, dapat pahala. Iya. Oh iyalah, dapat pahala. Dia dapat pahala dong. Sama seperti orang-orang lain. Orang lain yang apa namanya? Kenapa saya katakan Muhammad itu dia akan dibangkitkan? Karena dia adalah bagian dari orang baik, dalam kelompok orang baik, orang yang diutus oleh Tuhan, oleh orang yang apa namanya diutus untuk membawa kabar baik. Kabar baik apa yang dibawa? Kenapa dia diutus? Itu kan? Jadi masih berdasarkan apa ya? Belum ayat ya? Apa pakai ayat itu Pak? Ayat mana Pak kira-kira? Ya, kalau kita di dalam Alkitab kan tidak disebutkan bahwa orang yang masuk surga itu disebutkan satu persatu, tidak seperti itu. Tapi orang yang memiliki amal baik, dia memiliki iman kepada Isa Al-Masih, dia percaya, dia menuruti perintah-perintahnya, ya dia akan masuk surga. Tetapi bukan hanya orang itu saja. Karena Tuhan sendiri katakan bahwa di dalam di luar kandang masih banyak domba-dombaku. Artinya bahwa bukan yang masuk surga itu bukan hanya orang-orang yang beriman kepada Isa Al-Masih saja, tapi ada di luar itu pun akan masuk surga. Tapi itu di keyakinan Bapak ya, di keyakinan Bapak kita hargai. Itu tertulis, bahkan ya. Bukan apa, tapi tertulis di dalam kitab. Ya, artinya kita hargai dulu keyakinan Bapak. Cuman begini, Bapak tahu Nabi Muhammad orang baik pun memang informasinya didapat dari Nabi Muhammad sendiri. Gitu. Beliau yang menerasikan bagaimana memuliakan Nabi Muhammad gitu. Kalau Bapak meyakini apa namanya istilahnya Tuhan Yesus yang membangkitkan, saya hargai dulu. Tapi saya juga meyakini Tuhannya Yesus lah yang membangkitkan Nabi Muhammad beserta Yesusnya gitu kan. Bukan Yesusnya ya. Karena memang yang Maha Kuasa itu yang akan membangkitkan gitu. Sama-sama nanti bangkit para nabi itu di yaumil akhir ya, setelah kiamat disebutnya yaumul ba'ats, hari kebangkitan, semua para nabi bangkit gitu. Iya, nanti saya akan presentasikan Pak. Jadi siap. Saya akan presentasikan itu seperti apa. Wah, mantap ini presentasinya nih. Jangan salah Bang Tristan, Jadi dia itu pegang Al-Quran. Menurut Bapak, Yesus itu membangkitkan itu sebelum kiamat atau sesudah kiamat? Kita bicara manusia dulu, Pak. Hari kiamat. Ya, hari kiamat itu kan menurut agama Kris itu kan ditandai dengan kedatangan Isa Al-Masih yang kedua kali. Oke. Menurut Bapak di hari kiamat itu sebelumnya ada penyapan langit dan bumi nggak? Ya, jadi sebelum hari kiamat itu kan ada tanda-tanda. Jadi tanda-tanda itu seperti gempa bumi, bencana alam dan sebagainya, sebagai kebejatan moral, perang di mana-mana, gempa dan banyak sekali bencana alam dan sebagainya. Itu tanda-tanda mengenai akhir zaman. Nanti waktu presentasi saya akan masukkan itu juga boleh. Jadi Bapak percaya apokalips ya? Ada apokalips, the doomsday, penghancuran alam semesta, percaya ya? Iya. Nah, jadi menurut Bapak kedatangan Yesus itu sebelum penghancuran alam semesta atau sesudah? Jadi pada waktu sebelum datang itu kan pasti ada bencana-bencana alam. Ya, bencana alam itu bisa seperti gempa bumi, kemudian ada deru perang, ya perang di mana-mana.
Buminya lenyap nggak habis itu, Pak? sakit penyakit. Nah, setelah itu baru uh, kedatangan Tuhan. Jadi pada waktu kedatangan Tuhan itu, itulah akhir daripada Nggak, dunia. buminya lenyap nggak pada saat itu? Ya, Buminya lenyap nggak? ya pasti lenyap. Jadi bencana-bencana, bumi lenyap, baru Yesus turun. Iya. Oh, gitu. Nanti pada waktu saya presentasikan, nanti ada ayat-ayatnya saya kasih. Oke. Nanti boleh dijadwalkan Pak siapa moderator. Oh, itu Tapi sudah hari boleh apa? saya. Oke. Silakan Pak Rizal, silakan. Iya, ini agak apa menurut saya sih bukannya terlalu prematur Pak Elton, masalah timeline ini. Masalahnya begini gitu loh. Iya, gimana Pak? Yesus turun akan menjadi hakim kan di situ kan. Misalkan di Matius 10 ayat 65 atau 16. Dan di Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan turun dengan kemuliaan Bapaknya diri mereka untuk membalas setiap perbuatan gitu kan. Manusia di situ. Aku datang bukan membawa damai tapi membawa pedang, hakim kan. Pedang di situ kan lambang penghakiman kan gitu ya. Nah, menurut saya di sini nih sebelum hari penghancuran. Matius berapa itu Pak? Matius 6 atau 26? Matius 16 ayat